Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Wiwi, temannya Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel Arum Mija Astuti supaya kalian selalu mengikuti video pembelajaran terbaru. Teman-teman, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif dan kegiatan perekonomian negara-negara anggota ASEAN. Sudah siapkah teman-teman untuk belajar? Ayo, siapkan buku tulismu, buku siswa, serta peralatan tulisnya. Teman-teman, di pembelajaran 1 kita sudah belajar bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memiliki begitu banyak jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, pada pembelajaran 2, kita akan belajar tentang hewan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Contohnya, gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Contoh lainnya adalah burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Semua jenis hewan melakukan perkembangbiakan dengan tujuan agar tetap lestari jenisnya sehingga tidak punah. Nah, ada 3 cara perkembangbiakan secara generatif, yaitu 1. Ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan secara ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Induk betina mengeluarkan telur yang sudah dibuahi. Setelah beberapa waktu, telur tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Anak hewan akan keluar dari telur dengan memecahkan cangkang. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar adalah ayam, burung, serangga, ikan, dan katak. Perkembangbiakan yang kedua adalah dengan cara vivipar atau melahirkan. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah hewan mamalia atau menyusui. Hewan yang berkembang biak secara vivipar pertama kali akan melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah peristiwa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil pembuahan tersebut akan membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio selanjutnya akan mengalami penyempurnaan bentuk fisik di dalam rahim induk dalam bentuk janin sampai pada saatnya dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, tikus, harimau, dan anjing. Ada juga loh mamalia yang hidup di laut. Contohnya singa laut, anjing laut, lumba-lumba, paus, dan dugong. Cara perkembangbiakan hewan yang berikutnya adalah dengan cara bertelur dan beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Janin hewan berkembang dalam telur. Namun, telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induknya melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak
adalah ular, ikan pari, dan ikan hiu. Beberapa jenis kadal juga ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Teman, hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi negara-negara Asia Tenggara berbeda-beda terkait kondisi geografisnya. Mari kita pelajari kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertaniannya ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara Filipina. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara.
Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Alhamdulillah, pembelajaran pertama pada tema 1 subtema 2 telah kita pelajari dengan baik. Jangan lupa ya, kembali diulang dan usahakan buat rangkuman materi yang telah kalian pelajari hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel Arumiji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.